Hai, aku Trisleksia. Hai semuanya, kenalin nama aku Latifah. Halo, nama saya Anastasia. Hai, aku Trisleksia dari Prodi S1 Administrasi Bisnis Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Di sini aku berperan sebagai ketua dari tim 78 Social Project InnoVillage 2021 dan aku bertanggung jawab atas koordinator lapangan dengan tugas-tugas sebagai berikut. Mengagendakan dan memimpin rapat bersama tim serta diskusi dan bimbingan bersama dosen pendamping. Mengurus kerjasama dengan mitra sasar implementasi Social Project InnoVillage 2021 dalam hal ini kelompok tani subur makmur dan bekerja sama dengan bengkel pengrajin alat-alat pertanian Latu Agung dalam pembuatan alat caca dan mixer. Melakukan survei dan wawancara dengan mitra sasar kami yaitu kelompok tani subur makmur yang terletak di Desa Bausan Lor, Kecamatan Krayun, Kabupaten Ponorogo, serta mengurus perizinan dengan aparat setempat. Memonitor proses pembuatan alat caca dan mixer di bengkel pengrajin alat-alat pertanian Latu Agung, mencari dan menghubungi pemateri untuk kegiatan sosialisasi dengan judul Pemberdayaan Petani Porang dalam Produksi Pupuk Secara Mandiri. Koordinasi dengan mitra kelompok tani subur makmur terkait persiapan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan penyerahan alat pembuatan pupuk, membeli barang-barang untuk door prize, dan mempersiapkan beberapa hal untuk kegiatan sosialisasi dan penyerahan alat pembuatan pupuk seperti memesan konsumsi, menyewa infokus dan sound system, serta menyiapkan transportasi. Hai semuanya, kenalin nama aku Latifah Anggrani, panggil aja Latifah. Aku dari Prodi ICT Business, Telkom University, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, aku sebagai anggota kelompok yang bertugas dalam mengurusi hal-hal administrasi dan keuangan. Berikut tugas-tugas aku dari Prodi 1 sampai Prodi 3. Selama tahap implementasi Social Project InnoVillage 2021 ini, tugas-tugasku yang berkaitan dengan hal-hal keuangan yaitu membuat laporan keuangan pengeluaran dan pemasukan dari dana implementasi social project yang diberikan secara terperinci, seperti mengumpulkan invoice pengeluaran dan pemasukan seperti nota, kwitansi, maupun bukti-bukti lain yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian melakukan pembayaran atau transfer pemesanan alat pencacah dan pengaduk pupuk, serta sistem monitoring proses fermentasi berbasis microcontroller, pembayaran logistik dan transportasi yang digunakan saat proses implementasi social project, dan juga melakukan pembayaran honor pemateri. Kemudian, tugas-tugasku yang berkaitan dengan hal-hal administrasi antara lain membuat notulensi di setiap rapat tim maupun bimbingan dengan dosen pembimbing, membuat berita acara serah terima barang dan permohonan penerbitan sertifikat untuk pemateri pada acara sosialisasi pemberdayaan petani porang dalam produksi pupuk secara mandiri. Kemudian membuat laporan implementasi social project dari periode 1, 2, dan 3. Tidak hanya itu, dalam proses implementasi Social Project InnoVillage 2021 ini, aku juga bertugas membuat desain banner untuk acara sosialisasi implementasi Social Project dan juga membuat timeline kerja harian dari periode 1 sampai periode 3. Halo, nama saya Anastasia. Saya jurusan S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University. Nah, dalam Social Project ini, saya sebagai salah satu anggota tim 78, saya bertugas sebagai developer atau programmer dalam pengembangan sistem monitor ini. Tugas saya adalah sebagai berikut. Tugas saya yang pertama yaitu melakukan perancangan desain sistem monitoring. Nah, perancangan sistem monitoring ini saya menggunakan aplikasi Eagle. Di sini saya pertama-tama membuat skematiknya terlebih dahulu, bisa dilihat, dan control dan beberapa bagian. Selanjutnya setelah skematik dibuat, dilanjutkan dengan mendesain PCB untuk memastikan semua jalurnya aman, tidak ada yang short. Setelah perancangan selesai, dilanjutkan dengan pencetakan PCB dan menunggu sekitar 7 hari baru sampai di rumah. Selanjutnya adalah melakukan coding sistem monitoring. Nah, di sini codingnya menggunakan Arduino IDE untuk melakukan coding, kemudian diupload codingnya tersebut ke dalam microcontroller. Setelah codingan selesai, yaitu melaksanakan pemasangan komponen untuk sistem monitoring. Di
sini komponennya saya solder seperti pinhead, kemudian pinhead yang terhubung dengan microcontroller. Saya menggunakan pinhead supaya lebih modular dan jika ada kerusakan mudah untuk diperbaiki. Dan berikut adalah gambar ketika semua komponen sudah terpasang. Ini Pak, jadi kan Telkom, PT Telkom Indonesia itu mengadakan kegiatan semacam pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan Telkom University, Universitas Telkom di Bandung itu untuk kegiatan membantu desa. Kegiatan membantu desa yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Kebetulan kemarin kan saya sempat berkunjung ke sini ya Pak ya. Pengen membantu kira-kira di desa ini, petani di desa ini khususnya kira-kira dari kami bisa membantu apa untuk bisa lebih baiklah keadaannya seperti itu. Karena kata bapaknya mayoritas sekarang udah bertanam orang, tapi ternyata buat kebutuhan pupuknya kurang mencukupi gitu ya Pak ya. Iya, kurang. Nah, itu akhirnya kami mempunyai ide untuk membantu desa ini dengan membuat alat pencacah untuk bisa membantu kebutuhan pupuk di desa ini. Ini proposal pengajuan idenya yang alhamdulillah disetujui oleh pihak penyelenggara. Jadi bisa dibantu untuk pendanaan idenya ini Pak. Implementasi. Nah, kira-kira kalau misalnya alat yang kami sampaikan dengan pihak penyelenggara itu kan alat pencacah beserta alat buat pengaduknya dan alat fermentasi yang berbasis teknologi Pak. Itu kira-kira sesuai nggak Pak sama kebutuhan petani di desa ini? Sesuai, sangat sesuai, sangat. Karena ya kekurangan pupuk kan kurang. Kalau ada dibantu alat itu ada terima kasih.
Kalau menurut saya selaku wakil dari desa itu sangat bagus, dan saya juga mohon nanti setelah ini apabila masih ada program lagi selain mahasiswi yang lain, tolong diberi kabar dimasukkan desa Mbausan Lor lagi, saya juga bisa menerima dengan baik. Mudah-mudahan yang lain bisa masuk lagi di desa Mbausan Lor kaitannya dengan KKN mahasiswi. Mungkin kalau di desa Mbausan Lor ini seperti alat yang telah dibantukan kepada warga kami ini sangat-sangat langka, kalau di sini sangat membutuhkan artinya. Ya terima kasih atas bantuannya, semoga di lain kesempatan atau lain mahasiswa yang pelatihan lagi mudah-mudahan ada yang lain. Ini sangat berguna, sangat berguna, tidak cuma sangat berguna. Masyarakat ini kan merupakan ya ada pelajaran sangat mudah. Dan alhamdulillah ini adalah merupakan dari tujuan dan harapan kami sebelumnya. Jadi untuk mendongkrak dari tujuan penanaman porang dari warga, khususnya untuk kelompok tani dari suku makmur ini supaya maksimal. Jadi untuk keluhan yang sejak dulu kami alami adalah kekurangan atau ketidaktersediaannya dari pupuk, karena dari tanaman porang yang kami alami saat ini ketersediaan pupuk yang kita sediakan di rumah itu tidak mencukupi. Jadi untuk kami dari mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih untuk teman-teman mahasiswa dari Telkom atas kebijakan bantuannya untuk kami, yang jelas dari kami akan mengusahakan memaksimalkan betul untuk penggunaan supaya dapat meminimalisir dari ketersediaan porang yang memang betul-betul kurang sekali. Itu sangat-sangat masuk untuk desa Mbausan Lor. Soalnya di sini kebanyakan juga petani porang, cuman yang dikeluhkan oleh masyarakat sini itu cuma dengan harga tadi. Kalau misalnya harga nanti bisa dikatrol, katakan standar, ini tolong untuk Mas Halim ya tadi, tolong mungkin diberitahu untuk artinya mengontrak pabrik lah istilahnya gitu. Nanti desa Mbausan Lor semuanya akan dimasukkan ke sana. Tujuannya gitu. Harganya standar, mungkin petani porang itu kan di sini dan sangat-sangat artinya semua ke porang sekarang, mesti sawah pun sekarang sudah diganti ke porang. 90% ini petani porang. Maka dari itu tolong untuk Mas Alimnya tadi bilang mudah-mudahan bisa di-cover ke Dari jawaban Mas Alim tadi cukup menjadi pencerahan bagi kami dan menjadi ilmu untuk kedepannya dari penanaman porang supaya maksimal. Harapan masyarakat ini supaya menunjang pertanian ini sangat maju, supaya maju. Perekonomiannya juga dapat meningkat ya Pak ya. Untuk harapan dari kami, jadi untuk adanya ini yang jelas dari mulai sekarang kita punya dari pengurangan pupuk dan bisa meminimalisir dari kekurangan pupuk dari kami. Dan untuk kedepannya kami akan memaksimalkan dari penanaman porang supaya hasilnya lebih maksimal.